sering dapat ya, baik di komen di YouTube maupun di DM gue adalah, kok gimana sih caranya jadi sukses? Menurut gue itu pertanyaan yang sampah ya. Kenapa? Karena gini, kalian keluarin pertanyaan yang salah ya, kalian akan pasti dapetin jawaban yang salah. Pertanyaan yang lebih benar adalah bukan gimana cara jadi sukses, tapi apa harga yang lu udah bayar buat bisa jadi sukses. Itu baru pertanyaan. Gue sangat percaya bahwa sukses itu berbanding lurus dengan apa pengorbanan yang lu udah keluarkan selama hidup lu. Kalau sukses lu belum sukses besar, artinya pengorbanan lu itu belum cukup besar. Kalau suksesnya besar, pasti pengorbanannya sudah sangat besar. Tapi kalau nggak ada suksesnya, berarti nggak ada pengorbanan yang lu keluarin. Setiap hari lu mungkin cuma nonton bokep sambil main Mobile Legends. Nggak ada pengorbanannya itu. Di sini gue mau kasih sebuah gambaran ya. Untuk jadi sukses memang betul ya, nggak untuk semua orang. Dan pengorbanan itu luar biasa. Jadi apa aja yang sebenarnya gue udah korbankan dari zaman dulu ya. Satu, waktu dengan teman-teman tuh udah pasti kalian anggap aja udah nggak ada ya. Masa muda, mungkin kalian masih sibuk senang main layangan, main gundu, nggak ada gitu. Itu nggak ada, masih main Mobile Legends di depan rame-rame, itu nggak ada itu. Ini menarik karena gue pengen ceritain kalian salah satu film yang gue kemarin nonton di Netflix, judulnya adalah Crypto Boy ya. Jadi gue gak akan ceritain filmnya secara panjang, tapi gue kasih inti depannya aja dari filmnya. Filmnya seperti ini. Jadi itu ada anak ya, anak muda, keluarganya ya middle low lah. Dia bapaknya itu jualan burrito, makanan burrito. Lalu anak ini tuh selalu punya banyak ide. Dan waktu pertama kali gue nonton itu, gue ngerasa kemiripan yang luar biasa sama gue. Karena anak itu waktu itu dia jualan apa namanya, penumbuh kumis ya. Dan gue jualan waktu itu minyak rambut. Jadi bokapnya tuh selalu ketawain dia. Jadi dia cuma kerja di toko burrito bokapnya, suruh naik sepeda keliling-keliling ya kan. Selalu dihina. Dia dibilang, oh dropship boy, ini anak mau dropship mau kaya. Karena gue juga dulu seperti itu ya. Gue dulu jualan pomade. Bahkan barangnya itu sampai numpuk di rumah gue, di kamar gue, di bawah ranjang gue itu isinya minyak rambut semua. Persis kayak di film itu. Makanya gue pas nonton film itu, ini mirip nih kayak gue waktu itu dulu ya. Di situ gue lihat ya, itu figur seorang ayah yang menurut gue banyak terjadi di masyarakat kita dan terjadi di gue juga gitu. Dimana bahkan ya, kadang orang yang meremehkan kita itu bukanlah orang yang terjauh dari kita, bahkan orang paling dekat dari kita, keluarga kita sendiri. Jadi di film itu bokap itu selalu ketawain dia, oh lu ngapain sih ini begini-begini ya kan, oh ini udah jadi mau jadi milenial nih dia nih dari dropship, oh dia ini kripto ini, kita ketawain pokoknya sama bokapnya. Dia bilang udah lu benerin aja kerja di toko burritonya. Tapi anak ini sebenarnya dia coba kasih saran, oh coba dong Pak, ini kita ubah jadi lebih modern ya. Nggak pernah didengerin sama bokapnya gitu. Dia anggapnya dia nggak mampu ya, dia nggak punya kapasitas apa-apa. Gue rasa kalian di sini banyak yang ngerasa seperti itu. Kalian bahkan mau bantuin orang tua kalian, mau bantuin bokap kalian dalam usahanya, tapi kalian dianggap nggak punya kapasitas. Bahkan kalian diketawain ketika kalian mau coba sesuatu yang baru. Dibilang, ah ngapain sih lu begitu, ah lu ngapain sih lu begini, ah udah mau jadi kaya lu bikin begitu, ah ngapain sih kripto lu kena scam lu nanti. Itu yang menurut gua salah satu faktor dari pengorbanan besar yang gua lakukan. Ini ada suatu quotes yang gua pernah dapat dulu ya, gua lupa dari siapa, tapi ini gini, kalau lu belum bunuh bokap lu sendiri, lu belum jadi seorang laki. Artinya apa? Bukan artinya bunuh lu tusuk ya, jangan, tapi artinya bunuh dalam lu udah sama sekali nggak dalam lingkup bokap lu udah nggak ambil uang dari dia, lu udah nggak dengerin dia, lu udah jadi hidup lu sendiri. Lucunya kadang orang yang narik lu turun itu justru orang-orang terdekat, seperti teman ya, seperti pacar, seperti orang tua. Nah, semua orang sinis, pesimistik yang bisa kasih ini kita aura-aura negatif seperti ini, itu kita harus potong secepatnya dalam hidup kita. Sulit pasti ya. Itu pengorbanan yang gue lakukan. Gue keluar dari rumah tuh di usia yang sangat muda. Gue harus biayain diri sendiri, ditambah gue harus biayain nyokap gue di usia yang sangat muda. Itu pengorbanan yang luar biasa dan gak gampang. Di umur 16 tahun gue decide untuk ya udah, gue udah gak akan dengerin orang tua gue lagi. Karena hidup dari mereka adalah bukan hidup yang gue mau. Di sini gue selalu ngajarin dari kalian ya. Kalau misalnya kalian dengerin orang itu banyak banget yang bacot dari A sampai Z ya, tentang ini sukses begini cara, ini begini caranya. Simple ya. Filternya itu cuma satu. Apakah hidup yang dia punya adalah hidup yang gue mau? Termasuk orang tua gue. Jadi kalau gue ngeliat bokap gue, oh hidup dia bukanlah hidup yang gue mau, gue gak dengerin dia. Gue cari mentor yang lain. Dan itu yang gue lakukan. Gimana caranya lu gak jadi orang jadi kaya kalau lu gak punya duit? Gimana caranya lu gak jadi orang berbisnis kalau lu gak punya bisnis? Gimana caranya lu gak jadi orang investasi kalau lu gak bisa investasi? Lu bisa bayangin gak sih? Lu misalnya lu mau belajar investasi kripto dari orang di YouTube yang lu cuma ngeliat tarik-tarik gambar di komputer, di laptop. Gue ini punya family office di sini. Gue beneran make money dari sini. Mereka itu make money dari AdSense YouTube. Orang bilang, oh lu kalau bikin video nggak terlalu kasar omongannya, nggak goblok-goblokin orang, mungkin subscriber lu udah 1 juta. Bedanya, gue nggak peduli, gue nggak butuh subscriber 1 juta. Gue bikin video itu apa yang gue mau karena gue pengen bantu kalian dari hati gue. Ini perbedaan content creator yang punya ibaratnya cuma sekedar followers sama pengikut sejati. Bedanya apa antara followers dan pengikut sejati? Lu perhatiin banyak kok channel luar sana yang 1
1 juta lebih ya. Mereka cuma punya followers. Kalau gue itu punya pengikut sejati. Kenapa? Karena orang yang dengerin kata-kata gue, yang bener-bener praktekin apa yang gue ngomong, itu hidupnya beneran berubah. Dari contoh simpel, gue bikin borong Bitcoin. Udah cuan berapa kalian semua? Gue bikin video seperti ini, terbantu nggak kalian? Nah itu yang membedakan yang nonton gue sama orang lain. Gue bener-bener bawa impact karena gue niatnya tulus. Gue bukan cuma untuk cari endorse ya kan. Tidak, oh ikut pakai kode gue. Nggak ada. Sama sekali nggak ada di video gue. Lu nggak akan lihat sponsor di sini, lu nggak akan lihat apa. Karena gue nggak butuh duit dari sana. Gue udah bikin duit dari bisnis gue udah banyak. Gini, gue bukan ngejelekin orang tua ya, tapi maksud gue adalah ini termasuk dalam pengorbanan tadi. Jadi gue harus bisa jelasin ke kalian secara detail. Bukan salahnya orang tua kita ya, anak kamu kuliah yang tinggi untuk masuk ke PNS yang lain, itu bukan salah mereka. Karena mereka sama dengan NPC yang lain ya. Gue sebutnya manusia yang lain itu NPC, orang yang belum bangun. Mereka itu sama, di programnya sama, nonton TV yang sama, semuanya sama. Jadi menurut mereka sayang sama kalian dan menurut mereka itu yang terbaik. Tapi yang terbaik menurut mereka itu bukan berarti yang terbaik menurut kalian. Karena gue ngerasa gini, nyokap gue, kamu kuliah yang tinggi, kamu ntar masuk di sini, kamu kerja di IT karena IT, niatnya baik. Tapi dia nggak tahu yang terbaik untuk dia bukanlah yang terbaik buat gue. Dan yang tahu terbaik untuk kalian hanya dari kalian sendiri. Jadi filternya tadi, apakah hidup dia hidup yang gue mau? Kalau iya dengerin, kalau tidak jangan dengerin. Untuk sampai sebuah kesuksesan ya, selalu ada tembok. Nah tembok itu bisa berupa banyak, bisa berupa orang tua, orang teman-teman yang bangsat kata-katain kalian, atau bahkan pacar yang narik kalian turun. Nah temboknya banyak nih, waktu yang dibuang, keringat darah, kalau kerjaan bisnis sampai ditipu orang sampai nangis. Ada tembok besar banget di situ. Nah tembok ini akan selalu ada. Tembok ini akan selalu ada untuk lu mencapai tujuan lu. Di seberang itu adalah orang yang lu bisa jadi dia sebenarnya. Versi diri lu yang sukses tuh di temboknya, di sebelah temboknya. Nah fungsinya tembok ini dibikin sama kehidupan itu buat apa? Bukan bikin kalian cuman bisa jadi sini nggak bisa nyebrang, bukan. Tapi fungsinya ada tembok besar ini. Dia mau ngeliat, hidup ini mau ngeliat seberapa keras kalian mau tujuan itu, seberapa gila kalian mau tabrak tembok itu, seberapa kalian gak pernah nyerah untuk runtuhin tembok itu kalau bisa bata per bata. Temboknya adalah bukan seberapa pintar diri lu. Banyak banget orang pintar yang hidupnya miskin jadi gembel kok. Tembok itu bukan seberapa pintar diri lu, kapasitas lu sebesar apa, tapi dia mau nguji hati lu tuh isinya apa. Lu berani tabrak nggak itu tembok walaupun tulang lu patah semua? Lu berani cabut nggak itu bata-batanya? Pakai kuku lu sampai tangan lu berdarah semua. Kalau lu nggak bisa itu, ya jangan harap lu mau sukses ya.